Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Destirianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ke-15 yaitu Basic Configuration. Nah, di sini terdapat materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama konfigurasi hostname, yang kedua konfigurasi host, yang ketiga mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat konfigurasi IP address router, yang kelima konfigurasi IP server dan klien, yang keenam basic remote access. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi hostname. Di sini sudah ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer. Dalam suatu jaringan, di sini kita bisa lihat contohnya. Di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router itu bisa kita berikan hostname-nya dengan RTR min Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan SVR1 Debian. Kemudian ada juga Ubuntu server. Nah, kita memberikan namanya yaitu dengan nama SVR2 Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada klien Ubuntu desktop. Kita memberikan nama atau hostname-nya dengan klien Ubuntu. Jadi fungsi hostname itu sendiri ialah untuk identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam memanajemen. Atau contohnya, jika teman-teman ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer, jadi secara default Debian ataupun server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nanti jika kita misal ingin coba meremote suatu jaringan, maka kita akan bingung. Misalkan teman-teman ingin meremote router Debian, secara default itu namanya Debian saja. Nah, di sini kita memiliki dua Debian ya, yaitu Debian router dan Debian server. Kita ingin mencoba meremote, sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama. Nah, nanti kita akan bingung sendiri yang mana sih router Debian dan yang mana server Debian. Oke, kita langsung saja masuk ke prakteknya. Kita bisa buka router Debian terlebih dahulu. Dapat dilihat di sini terdapat tulisan router Debian at RTR strip Debian. Router Debian di sini ialah user saya, kemudian RTR strip Debian ini adalah hostname saya. Nah, secara default router at Debian atau Debian server yang kita inputkan hostname-nya adalah Debian saja. Nah, di sini jika kita coba melihat masuk ke root terlebih dahulu, kita ketikkan perintah hostname ctl. Perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname yaitu Debian. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname-nya dengan perintah hostname ctl set strip hostname dan nama yang akan kita berikan. Dan perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi RTR strip Debian. Tapi jika kita lihat di sini router Debian RTR Debian masih ada ya. Nah, untuk mengapply-nya kita bisa exit terlebih dahulu, lalu exit lagi. Dan di sini dapat dilihat bahwa loginnya sudah berubah ya. Jadi yang sebelumnya itu Debian, sekarang untuk loginnya sudah berubah menjadi RTR strip Debian. Lalu kita akan lakukan juga di server Debian server. Caranya sama seperti tadi. Kita masuk ke root, lalu ketikkan hostname ctl. Nah, kita akan merubahnya menjadi SVR1 min Debian. Kita coba cek. Di sini untuk loginnya sudah berubah ya teman-teman, menjadi SVR1 min Debian. Lalu kita coba di Ubuntu server. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sudo su. Dilihat bahwa namanya masih Ubuntu ya. Jika kita coba cek hostname ctl, perhatikan bahwa static hostname-nya masih Ubuntu. Kita akan coba menggantinya dengan perintah seperti tadi, yaitu hostname ctl set strip hostname. Lalu namanya di sini saya akan berikan nama SVR2 Ubuntu. Dan perhatikan di sini untuk loginnya sudah berubah ya ke SVR2 Ubuntu. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu konfigurasi host. Kita masuk ke root terlebih dahulu, nano/etc/host. Dan di sini ada IP ya 127.0.0.1, di mana itu adalah localhost atau diri kita sendiri. Di bawahnya juga ada 127.0.1.1. Ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name yaitu debian-desti.com. Jadi fungsi dari host itu sendiri ialah misal kita bisa untuk nge-ping IP dengan menggunakan namanya. Jadi misalkan ping debian-desti.com, kita bisa keluar dulu. Jadi misalkan kita ping debian-desti.com, perhatikan bahwa di sini berhasil. Jadi ping debian-desti.com itu sama saja dengan ping IP 127.0.1.1.
Kita coba ping Debian. Nah, di sini juga berhasil ya. Nah, nanti kita akan coba merubah hostnya sama seperti hostname-nya. Kita ketikkan nano/etc/host. Karena hostname-nya RT, maka hostnya di sini saya akan ganti ke RTR Debian. Kita juga bisa ngeping dengan perintah rtr debian-desti.com. Dan perhatikan bahwa ini juga berhasil. Jadi itu sama halnya kayak kita ngeping IP 127.0.1.1. Oke, di sini kita akan coba merubah semuanya ya teman-teman. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router, Debian server, dan Ubuntu server. Karena Debian routernya sudah, kita akan coba ke Debian server. Kita masuk ke root terlebih dahulu, nano, kemudian kita ganti hostnya sama dengan hostname. Karena ini server, jadi saya akan kasih svr1 strip debian ctrlx y lalu enter. Sini kita coba ping svr1 debiannya. Perhatikan ini bisa ya. Lalu kita lanjut ke Ubuntu server, sudo su lalu nano/etc/host. Nah, ini kita bisa ganti menjadi svr2 server 2. Lalu ctrlx y enter. Kita coba ping. Perhatikan bahwa di sini dia berhasil ya. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Pada materi kali ini kita akan coba mendefinisikan IP address pada topologi. Jadi kita akan coba membuat atau menambahkan IP address pada gambar topologi sebagai panduan. Oke, kita coba lihat IP pada host OS, yaitu 192.168.56.1/24. Cara lihatnya yaitu kita bisa cek control panel, network and sharing center, yang adapter setting, virtual box host only. Klik details, ini IP-nya 192.168.56.1 ya. Kemudian IP dari router menuju ke arah internet network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1, IP-nya yaitu 10.10.10.2/24. Server 2 Ubuntu yaitu 10.10.10.3/24. Kemudian untuk klien Ubuntu yaitu 172.16.1.2/24. Kemudian router Debian ke klien Ubuntu yaitu 172.16.1.1/24. Nah, nanti pada materi berikutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address sesuai masing-masing IP-nya. Lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu konfigurasi IP address router. Sebelumnya di sini kita cek dulu IP address-nya menggunakan command IP address. Perhatikan di sini kita memiliki 4 interface yaitu LO loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS memiliki yang namanya loopback. Tapi untuk saat ini kita tidak akan membahas loopback. Kemudian yang kedua ada interface endpost 3. Jika kita lihat pada topologi endpost 3 atau interface 2 digunakan untuk mengarahkan ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah ke host OS. Dan nanti kita akan ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Jika kita lihat kembali di sini terdapat endpost 8 di mana ini ialah adapter yang mengarah ke internal network. Server-server ini di mana ini ialah adapter yang mengarah ke internal network server. Jadi di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1, kemudian di sini juga ada endpost 9 yang mengarah ke klien Ubuntu. Oke, kita coba konfigurasi IP-nya. Kita masuk ke root terlebih dahulu, command nano. Perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Dan sebelumnya jika teman-teman melihat di sini terdapat ifs endpost 3 inet DHCP. Nah, DHCP ini otomatis dinamik, di mana nanti IP-nya akan didapat dari host OS. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter endpost 3. Ini mengarah ke host OS. Jadi 192.168.56.10. Di sini kita ganti statiknya. Di sini kita coba konfigurasi IP-nya menggunakan command address 192.168.56.10. Netmask-nya yaitu 255.255.0. Gateway-nya ini digunakan agar router kita dapat internet. Jika teman-teman perhatikan bahwa pada Debian ke internet itu melewati host OS, dan IP host OS-nya yaitu 192.168.561 ya. Gateway-nya kita bisa tuliskan IP host OS. Oke, kita akan coba menambahkan IP ke internal network. Untuk menambahkan IP kita bisa menggunakan command
IFS endpost 8, address 10.10.10, netmasknya 255.255. Lanjut berikan IP ke klien Ubuntu. Endpost 8 kita ganti ke endpost 9. CTRL-X, Y, dan Enter. Di sini kita coba mengapply sistem CTL Restart Networking evolve endpost 3. Lalu evolve endpost 8, evolve endpost 9. Kemudian cek IP address-nya. Perhatikan di sini IP-nya sudah ada pada endpost 3, 192.168.56.10, endpost 8, 10.10.10.1, endpost 9, 172.16.1.1. Kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP server dan client. Kita masuk ke Debian server, ketikkan nano/etc/network interface. Kita coba ubah DHCP-nya menjadi static. IP address-nya yaitu 10.10.10.2, netmask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya kita menggunakan IP router Debian. Gateway-nya yaitu 10.10.10, CTRL-X, enter. Lalu ketikkan sistem CTL restart networking, evolve endpost 3, cek IP address. Bahwa di endpost 3 IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.2/24. Kita akan coba mengkonfigurasi IP pada Ubuntu server. Perhatikan pada endpost 3 belum ada ya. Kita ketikkan sudo nano/etc netplan lalu 00 tab. Maka secara otomatis dia akan terisi nomor addresses 10.10.10.3/24 W4, yaitu gateway untuk versi 4, itu 10.10.10.1. LX Y enter. Lalu sudo netplan apply. Kita coba cek IP address. Perhatikan IP-nya telah berubah menjadi 10.10.3. Kita lanjut ke klien Ubuntu. Pilih wired setting PV4, ubah ke manual. Lalu di sini IP address-nya yaitu 172.16.1.2. Netmask-nya 255.255.0 dan gateway-nya 172.16.1.1. Lalu apply. Kita off dulu, lalu on lagi. Kita masuk ke materi yang keenam, yaitu basic remote access. Pada praktek kali ini kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, sebelumnya kita akan coba membahas tentang konsep apa itu remote. Jadi misal dari klien Ubuntu ingin masuk atau meremote di router Debian, maka yang perlu kita lakukan hanya masuk ke router Debian. Jadi kita bisa buka VM-nya. Kemudian kita di sini baru bisa masuk ke router Debian-nya. Tapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini atau server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router, Debian ataupun server-server ini, misal kita sedang pergi ke luar kota atau ke luar negeri, itu kan kita tidak mungkin balik ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang, agar lebih efektif. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Untuk meremote, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi. Tapi pada video kali ini, kita akan coba menggunakan PuTTY. Kalian bisa download PuTTY di aplikasi pencarian atau Chrome ya. Cari saja download PuTTY yang 64 bit. Sebelum ke PuTTY, pastikan dulu bahwa host OS-nya ping ke router Debian. Caranya kita bisa buka command prompt, lalu ping IP-nya 192. Kita ping IP-nya 192.168.56.10. Perhatikan dia bisa. Jika teman-teman belum bisa, mungkin mematikan variabelnya terlebih dahulu ya. Lalu selanjutnya kita bisa buka PuTTY, lalu masukkan IP address-nya dari router Debian 192.168.56.10.
Dan portnya adalah saya di sini memberikan 2213. Perhatikan bahwa kita berhasil meremote router Debian-nya. Di sini kita coba login, masuk ke user. Kita masukkan user dari router Debian, kemudian passwordnya. Perhatikan di sini kita bisa masuk ke router Debian. Nah, ini mempermudah teman-teman untuk mengecek konfigurasi yang salah, atau kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Jika kita lihat buka router Debian, perhatikan bahwa kursor saya di sini menghilang ya. Nah, sedangkan di putih itu kita bisa menggeser konfigurasinya. Nah, sedangkan di putih itu bisa ya. Dan kita bisa mengcopy konfigurasinya. Misal teman-teman ingin mengkonfigurasi IP address, kemudian kita seperti ini. Kemudian di blok, maka otomatis akan tercopy. Kita coba klik kanan untuk paste, dia otomatis akan muncul. Jika di enter, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian ya. Sekian dari bab 15 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.